Beberapa dari penonton Gaptek pasti bertanya-tanya sebenarnya dari mana aja sih produk-produk sampel yang akan direview oleh gaptek.id. Bahkan ada yang bilang ke gue kalau gue tuh adalah anak sultan. Tapi gue nggak masalahin soal itu sih. Karena gue anggap kata-kata anak sultan itu sebagai doa dari kalian-kalian yang nonton. Ya siapa tahu ke depan nanti gue jadi anak sultan beneran. Jadi sebenarnya produk yang didapatkan untuk review di gaptek.id itu adalah barang pinjaman dan itu datang sendiri. Jujur aja itu rata-rata barang pinjaman. Rata-rata. Mungkin ada cara lain untuk kita mendapatkan produk review. Itu dengan cara kita mengirimkan proposal tentunya kepada brand-brand atau produk apa yang kita inginkan untuk direview. Sepertinya untuk kalian-kalian yang mungkin akan buat channel setipe seperti Gaptek ini, yaitu review komponen PC atau review laptop dan segala macam, pokoknya tentang teknologi, gua rasa untuk channel baru langsung mengirim proposal itu adalah suatu hal yang sulit. Ya karena gue sendiri juga udah pernah mencoba cara itu dan nggak pernah menghasilkan apa-apa saat waktu Gaptek baru berdiri dan mulai startup lah. Itu gue gak menghasilkan apa-apa dengan cara mengirimkan proposal. Gak ada satupun yang nyangkut. Tapi jika kalian mau mencoba memulai channel seperti gaptek.id dan langsung mengirimkan proposal dan tiba-tiba ada brand yang mau nyangkut sama kalian, ya gue salut. Berarti kalian sangat hebat dalam hal pembuatan proposal, atau mungkin kalian udah membuat sampel video yang membuat si brand itu menarik. Sementara Gaptek ini kan bener-bener underdog. Mulai dari gue bener-bener gak bisa apa-apa sampai gue belajar sedikit sampai akhirnya adalah yang pinjemin barang. Kalau gue kayak gitu caranya. Jadi cara kita masing-masing pasti akan berbeda gimana cara nge-grow channelnya. Kalau Gaptek di awal-awal yang untuk di-review itu adalah barang-barang yang memang punya gue pribadi atau gue beli sendiri. Ya kayak yang main GTA 5 tanpa VGA itu gue beli sendiri. Terus yang Logitech G633 kalau itu gue minjem punya teman gue, dan juga laptop yang Asus A455L itu juga laptop gue pribadi. Dan setelah itu beruntungnya gue udah mulai bekerja di salah satu toko terbesar di Indonesia yang memiliki channel YouTube juga, yaitu Enter Komputer. Dan dari sanalah gue bisa mereview macam-macam komponen PC dari macam-macam brand juga. Karena ya kalau ulasan dan Entercom nggak perlu ditanya lagi lah barang-barangnya dari mana, karena ya udah jelas link dari toko itu untuk mendapatkan sampel produk itu pasti udah jelas, gampang. Dan kedua, kalaupun nggak ada sampel produk bisa dipakai stok yang ada di toko kayak gitu. Nah tapi gimana dengan channel Gaptek yang saat itu nggak punya apa-apa? Jujur ya, waktu gue berhenti dari ulasan, gaji terakhir gue itu gue pakai untuk cuma beli perlengkapan aksesoris kamera gue yang kurang, kayak tripod, lighting, dan juga sedikit bikin PC gue cakep lah. Dan sisanya gue nggak punya link kemana-mana untuk mereview produk, apalagi macam-macam merek dan macam-macam komponen. Gue juga udah coba cara untuk kirim proposal ke sana sini dan itu nggak ada yang nyangkut sama sekali. Dan menurut gue ini adalah dilemanya di Indonesia, karena hal semacam itu brand lebih menargetkan kepada influencer atau kepada tim-tim e-sport yang memang tujuannya adalah untuk promosi. Karena gimana ya, kalau reviewer terkadang mereka para reviewer bisa aja menyebutkan poin-poin yang memang si brand ini nggak pingin itu ditampilkan. Ya tau lah, kadang reviewer pasti menyebutkan plus dan minus si produk itu apa. Dan kadang ya si brand itu nggak mau minusnya itu ditampilkan. Itu yang disebut mungkin seperti review yang tapi cenderung ke promosi lah. Jadi mereka tentu para brand lebih memilih mengeluarkan budget mereka atau mengeluarkan sponsor untuk tim e-sport ataupun artis ternama. Karena yang namanya influencer pasti para fansnya akan mengikuti apa yang dia pakai secara otomatis tanpa di-review. Itulah influencer. Seperti para artis yang memakai produk apalah, tiba-tiba fansnya ya taunya dia pakai itu dan dia mau ikut-ikutan pakai merek itu, kayak gitu. Itulah influencer intinya. Nah beruntungnya gue waktu itu Asus dan AMD datang dengan sendirinya untuk meminjamkan produk-produk mereka ke gue.
Jadi mungkin kalian juga lihat sendiri waktu pas Gaptek baru mulai muncul lagi, itu review-review yang gue tongolin tuh cuman Asus dan juga AMD doang. Di situ tapi gue sangat berterima kasih banget sama Asus dan AMD yang telah mempercayai Gaptek.id yang angkanya waktu itu masih di 1.500 subscriber, tapi mereka berani untuk meminjamkan produk mereka ke Gaptek.id untuk di-review secara objektif dan juga idealis. Sampai akhirnya setelah Asus dan AMD masuk pun, akhirnya ada brand lain yang ikut-ikutan masuk untuk meminjamkan barangnya. Gue benar-benar berterima kasih lah sama dua brand itu, yaitu Asus dan AMD yang udah nge-support Gaptek dari bayi lah ibaratnya. Andaikan aja gue berhenti dari pekerjaan gue sebelumnya dan gue mulai start channel Gaptek lagi dan nggak ada Asus dan AMD, gue benar-benar harus start lagi sendiri dan modal harus gue beli barang sana sini. Wah, gue nggak tahu growth-nya Gaptek itu bisa sampai di titik ini atau enggak gitu. Karena progresnya menurut gue untuk channel teknologi Gaptek terbilang cukup cepat. Mengingat gue waktu mulai kembali bangun Gaptek itu di 1.500 subscriber itu kalau nggak salah di bulan September atau Oktober gitu, September atau Oktober, gue lupa. Bulan Desember itu udah nginjek 10.000 subscriber dan sekarang udah hampir 15.000 subscriber. Jadi berkat mereka juga brand lain jadi pada ikutan untuk berkompetisi, menunjukkan sebagus apa produk mereka untuk di-review gitu. Jadi mereka adu-aduan nih justru nih, malah nggak takut. Gue seneng gitu, malah brand-brand lain jadi pada nggak takut karena mereka berani bersaing. Seperti itu yang gue senengin dari brand-brand yang masuk ke Gaptek.id itu bukan karena plusnya doang, tapi mereka justru berani untuk kasih tahu juga minusnya mereka apa dan plusnya mereka apa. Jadi mereka saling beradu nih, yang mana yang paling cocok untuk customer yang ada di Indonesia, seperti itu. Jadi intinya barang yang gue dapatkan untuk di review itu adalah rata-rata memang dipinjamkan. Pernah mendapatkan produk gratis atau enggak? Jawabannya ya pernah. Pertama kali itu gue dapet waktu launchingnya GeForce GTX 1050 dan 1050 Ti. Itu gue mendapatkan satu buah GTX 1050 Ti dari Nvidia langsung. Tapi itu karena gue juga mendapatkan penghargaan dari Nvidia waktu itu. Dan belakangan ini Asus berterima kasih sama gue karena udah turut membantu mereka. Padahal seharusnya gue yang berterima kasih banyak sama Asus karena udah mau ngerawat channel ini dan ngebantu channel ini. Tapi gue juga bingung kenapa Asus yang merasa berterima kasih sama gue dengan konten yang gue buat. Sampai akhirnya gue mendapatkan monitor dan juga motherboard ini secara gratis. Dan dari situ juga gue akhirnya kepikiran untuk membuat project rig baru gue, yang akhirnya gue coba untuk mengkontak salah satu distributor di Jakarta, yaitu Cahaya Distribusi. Kira-kira bisa nggak mensupport rig barunya Gaptek, dan alhamdulillah, dan akhirnya di sanalah gue mendapatkan RAM dan power supply gratis. Alhamdulillah banget, itu sedikit mengurangi beban gue untuk merakit PC ini. Yang gue dapatkan sih untuk sampai sekarang cuman itu aja, selebihnya gue beli sendiri. Tapi itu bukan karena mereka pingin reviewnya brand-brand mereka ini dibagusin, enggak. Justru malah mereka pingin gue tetap idealis dan objektif. Yang dimaksud objektif tuh yang kayak gimana gitu. Gue tetap nggak bilang barang ini bagus atau jelek. Jadi gue hanya ya udah gue ngejelasin aja, review seperti biasa. Gue nggak bilang barang ini bagus atau jelek. Kalian sendiri yang nonton yang menilainya gitu. Untuk review sebenarnya gue ngebebasin ke brand aja sih. Jadi mereka mau pinjemin ya boleh, mau mereka kasih produknya ke gue juga boleh, atau mereka mau kasih upah ke gue berupa uang pun ya nggak masalah. Jadi gue ngebebasin ke mereka gitu, semuanya bisa gue ambil. Tapi pernah ada email masuk ke gue, itu mereka mau ngebayar gue untuk mereview produk mereka, tapi reviewnya ini jatuhnya menurut gue konsepnya seperti sebuah promosi produk, dan itu yang nggak gue ambil. Kalau ada brand yang memang mereka mau ngasih sesuatu tapi membiarkan gue tetap objektif dan tetap idealis, ya itu gue nggak masalah. Jadi intinya kalau memang gue harus mempromosikan dan gue
jatuhnya jadi ngebagus-bagusin banget, itu kemungkinan gue nggak ambil. Kalau keuntungan dari segi produksi video itu tentu udah, karena mulai di angka 10.000 sampai sekarang ini nih, itu udah mulai banyak lah brand-brand yang mau minjemin produknya untuk di-review di sini. Tapi kalau misalkan kita bicaranya keuntungan dari segi uang, itu menurut gue belum. Karena apa? Kalau misalkan kita bicara soal, balik lagi ke yang tadi ya, ke keuntungan soal produksi video, itu rig gue sekarang udah mumpuni dan gue udah dapat support juga monitor, motherboard dan lain-lain. Itu adalah untuk produksi video, bukan bicara soal uang, tapi gue cuma dapat barang. Tapi kalau kita bicara soal uang, itu belum ada sama sekali. Ya memang dapat dari Google AdSense. Itu Google AdSense ada uangnya, tapi uangnya itu nggak seberapa. Kalian bisa cek aja di socialblade.com. Itu kalian search Gaptek ID. Itu kalian bisa lihat pendapatan per bulannya Gaptek itu seberapa. Kalian lihat minimumnya, jangan lihat maksimumnya, karena nggak mungkin dapat yang maksimumnya, itu nggak mungkin. Bahkan bisa kurang dari minimum sedikit lah. Jadi itulah kira-kira per bulannya Gaptek itu berapa. Buat 1 bulan makan aja nggak cukup gue rasa, apalagi buat beli ini itu. Ya setelah gue berhenti dari sana, pastinya gue survive sebisa mungkinnya gue lah. Mungkin beberapa viewersnya Gaptek juga tahu kalau gue punya warnet kecil. Ya mungkin itu bisa lah, masih nutup-nutup untuk uang listrik, uang internet, atau makan gue sehari-hari. Dan sisanya untuk dari Google AdSense itu biasanya gue pakai untuk channel ini sih. Untuk channel ini tuh maksudnya apa? Kadang untuk ongkos-ongkos kalau lagi ada acara keluar, atau untuk tabungan. Yang pastinya gue akan pakai untuk beli perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan oleh Gaptek. Sisanya itu gue masih ngerjain project-project di luar Gaptek. Salah satunya itu di tim Female Fighters. Kalau misalkan channel Gaptek masih bisa terus berjalan dengan ada atau nggak adanya gue, kemungkinan gue masih oke. Tapi kalau misalkan channel Gaptek bener-bener harus hilang alias mati konten dan nggak update lagi, itu kemungkinan gue nggak akan ambil. Karena mau gimana lagi ya, gue realistis aja. Di umur gue yang sekarang ini, gue udah memikirkan banyak hal. Nanti gue ke depan harus gimana, gue bakalan berkeluarga dan segala macam. Yang pastinya intinya semua itu butuh uang lah. Tapi di satu sisi gue juga sayang banget sama channel gaptek.id ini. Jadi ya ada atau nggak adanya gue di gaptek.id, yang penting channel ini tetap jalan gitu. Sama halnya kayak ulasan.id deh. Ada atau nggak adanya gue di ulasan.id, yang penting channel ulasan.id tetap jalan gitu. Dan itu juga sebabnya gue tetap tahanin channel Gaptek gitu. Di sini gue bisa ngisi di Gaptek dan ulasan masih bisa tetap jalan tanpa gue. Karena di ulasan itu ya punya modal yang kuat lah untuk hire orang-orang yang lebih profesional dari gue. Jadi gue percaya kalau ulasan ID itu nggak akan mati tanpa gue. Dan begitu pun ke Gaptek. Suatu saat pasti ya kalau gue udah nggak bisa di depan kamera lagi dan ada yang ngegantiin gue untuk di depan kamera sini, itu bukan berarti Gaptek mati. Itu yang gue maksud, Gaptek tetap berjalan. Tapi kalau misalkan Gaptek benar-benar sampai nggak bisa update lagi sama sekali, apalagi sampai harus di-delete ini channel, itu kemungkinan gue akan masih tetap ngebelain channel ini dibandingkan gue harus bekerja di luar. Kalau gue bisa, semoga sih nggak berdarah terus ya, karena jujur aja, biarpun kalian ngatain gue anak sultan atau gimana, sebenarnya gue modalin channel ini tuh benar-benar sangat bekerja keras dan susah payah banting tulang di luar sana. Jadi gue harap para penonton atau viewersnya Gaptek, subscribernya Gaptek mengertilah kalau produksi sendiri ini sangat menyulitkan, apalagi kalian yang menuntut untuk update konten yang sesering mungkin gitu, nggak seminggu sekali ya, seminggu 3 kali apa seminggu 2 kali. Itu sebabnya juga gue kadang masih nggak bisa konsisten sama segmen-segmen yang ada, kayak setup show off ngaret, terus Gaptek News ngaret. Itu gue sorry banget.